Selamat datang di Mitra Mugi Institute. Mitra Mugi Institute adalah program beasiswa kerjasama antara Mitra Mugi Property dan Harmony Land Group untuk mencetak pengusaha properti handal yang dimulai dari jalur sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Victor Muhammad, founder dari Mitra Mugi Property dan CEO dari PT Harmony Land Group. Dia adalah seorang pengusaha properti yang saat ini memiliki 20 proyek perumahan. Merupakan Sekjen Iluni Center of Entrepreneurship, Development and Studies Universitas Indonesia, merupakan penulis dari buku Be Successful Young Propertypreneur, kemudian juga menjadi Ketua Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Center for Strategic Entrepreneurial Leadership, Sekolah Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia. Victor memulai bisnis dari awal kuliah. Ada 4 bisnis yang dia kelola saat masih di bangku kuliah. Bagaimana anak kuliah bisa berbisnis? Bagaimana perjalanan dia menjadi pengusaha properti? Apakah dia anak orang kaya? Apakah dia punya jaringan yang banyak? Ataukah dia anak anggota dewan? Simak video ini sampai tuntas untuk mendapatkan jawabannya. Saya memulai dari minus. Orang tua sudah nggak mengirimkan dana bulanan. Saya masih kuliah di Universitas Indonesia semester. Dan karena nggak ada uang bulanan, waktu buat makan begitu susah. Sempat bahkan satu waktu kejadian ketika puasa, saya buka puasa itu menggunakan satu minum gitu, gelas plastik berserta satu gorengan itu untuk buka puasa plus untuk sahur karena sedemikian hematnya. Dan saat itu saya ngekos di kosan tukang, ada tukang sekuteng, tukang nasi goreng, yang mana kosannya sangat memang murah, namun memang ya bagi anak kuliah kampus ya di UI, kampus terbaik, tentu seolah-olah menjadi tidak layak. Tapi waktu itu betul-betul saya nggak punya uang, nggak punya dana, sehingga ya harus hidup seadanya. Dari situ saya lagi stres, depresi, ngedrop karena mengalami rugi yang begitu sangat besar. Hidup saya jadi hambar ala kadarnya waktu itu. Sampai satu titik ketemu teman minta jualin rumah. Teman itu developer ya, minta jualin rumahnya. Singkat cerita saya bantu, saya kenalkan ke teman-teman yang lain, dan singkat cerita alhamdulillah terjual satu rumah di Jagakarsa. Rumah pertama yang kita jual, yang saya jual dengan keuntungan kurang lebih sekitar 16 juta rupiah. Disitulah saya, seru nih bisnis seperti. Kebayang teman-teman, waktu itu saya betul-betul nggak punya uang. Jangankan 16 juta, 1 juta hidup saya itu susah banget. Dapat uang 16 juta itu begitu luar biasa. Dan waktu itu saya sadar betul pengalaman saya bisnis banyak kemudian jatuh bahwa bisnis itu tidak sekedar tentang jaringan, tidak sekedar tentang modal, tidak sekedar tentang opportunity, tapi lebih jauh lagi bisnis adalah tentang apa kita kompetens mampu untuk mengelola bisnis. Karena rezeki Allah memberikan rezeki sama kita itu luas banget, banyak banget. Pertanyaannya adalah kita mampu nggak? Kita mampu nggak mengonversi peluang itu menjadi uang? Mampu nggak kita mengkonversi opportunity itu menjadi reality? Nah, itulah tugas kita memiliki kompetensi. Kompetensi akan menggiring kita menciptakan opportunity menjadi reality. Kompetensi akan menggiring kita menciptakan peluang menjadi uang. Karena saya sadar betul, saya butuh kompetensi. Dan akhirnya singkat cerita pada usia saya ke-21, ulang tahun saya ke-21, saya memutuskan saya fokus di industri properti. Semenjak itu saya fokus belajar, mengupgrade kompetensi, meningkatkan level diri, belajar banyak hal tentang properti. Saya mulai dari nol, nggak punya mentor, nggak punya link, nggak punya jaringan, nggak punya ilmu, nggak punya modal. Maka dari mana saya mulainya? Ya paling gampang sales. Jadi calo, jadi dari yang nggak pakai modal. Alhamdulillah, gara-gara penjualan pertama tadi saya mulai semangat membangun bisnis properti. Dibikinlah satu, namanya dulu pertama-tama namanya Great Mugi Property, kemudian kita kembangin menjadi Mitra Mugi Property. Di situ kita mulai jualan. Waktu itu karena kita nggak punya modal, kita ikut pameran gitu ya. Tapi karena nggak punya modal, pamerannya kita cuma numpang brosur, jadi cuma nempel brosur. Kemudian saya ikut bagi brosur, jadi nggak buka stand sendiri karena nggak punya modal. Dan waktu itu kantornya adalah kos-kosan tadi, yang kosan tukang tadi. Jadi kantor di Jalan Durian gitu, keren gitu ya. Padahal itu kos-kosan. Yang mana kalau udah klien tentu kita nggak ke kantor, kita langsung ke rumah-rumah prefo yang kita jual.
begitu luar biasa perjalanannya, dari mulai jualan 1 rumah, 2 rumah, ditolak konsumen, bahkan ada developer mau kita jual juga ditolak, yang terus kita affecting luar biasa. Lama-lama alhamdulillah akhirnya kita bisa menyewa kantor sendiri yang lebih profesional, dan akhirnya kita mulai merekrut karyawan dari 1 karyawan, 2 karyawan, 3, 4, 5 sampai 10 karyawan, dan disitulah manajemen mulai terbentuk, penjualan mulai meningkat. Alhamdulillah dari developer khusus yang mitra kita dengan mitra Mugi perform, mereka percaya sama kita bangun lagi, kita cari klien lagi, developer kita makin banyak, klien kita makin banyak, akhirnya kita menjual banyak rumah. Itu ada macam-macam, ada sekian perumahan, hampir 20 yang kita kelola jual, ada rumah perumahan baru, ada rumah second gitu ya. Alhamdulillah pelan-pelan bertumbuh perusahaan kita, satu persatu bertumbuh. Tapi tentu nggak seindah yang terlihat sekarang. Dulu perjuangannya begitu luar biasa. Kantor kita dulu sangat minimalis, bahkan karpetnya itu pakai buat musola gitu ya, warna hijau itu. Jadi masih kipas angin, belum ada AC. Ruangan masih serba kosong. Kantornya agak gede tapi ruangannya yang ketermanfaat cuma sedikit gitu ya. Jadi betul-betul memulai dari awal luar biasa. Dan waktu itu kebayang teman-teman, saya menggaji orang itu stres banget. Kenapa? Karena setiap akhir bulan mikir, ini gaji dari mana? Penjualan kan fee-nya cair ketika ada akad. Akad terjadi ketika ada yang booking, ada yang beli rumah. Wah, itu luar biasa, ada hidup per bulan. Nah, dalam perjalanan itu fokus membangun kompetensi, belajar ke notaris, belajar ke bank, belajar ke developer, macam-macam. Sampai satu waktu ya, ada satu developer tanya gini, Mas Victor sudah berapa tahun main properti? Udah lumayan lah Pak. Kan kalau saya bilang baru setahun nggak enak gitu ya. Waktu itu baru setahun. Nah, dia sampai bilang gini, wah kayaknya udah 5 tahun lebih ya. Saya udah 5 tahun nih main properti. Tapi kok Mas Victor kayak tahu semua ilmunya gitu. Jadi developer ini tuh kalau ada masalah konsulnya ke saya. Padahal saya agensi ya, saya bukan developer waktu itu. Kalau legalnya bermasalah tanya ke saya. Bahkan kalau beli tanah, Victor saya beli tanah nih. Bagusnya layout rumahnya gimana? Bagusnya jualnya harga berapa? Bagusnya desainnya seperti apa? Jadi malah developer konsul ke kita, ke agensi marketing. Nah itulah pentingnya kompetensi. Kita dianggap kompeten, kita dianggap expert. Walaupun pada sebenarnya kita baru setahun. Berjalan, kita upgrade. Awalnya cuma jualan rumah, akhirnya menambah jasa perizinan. Jadi developer ngurus IMB, sertifikat pecah, balai nama dan sebagainya kita ngurus plus penjualan, sehingga fee-nya bisa naik. Jalan, penjualan bisa, perizinan bisa. Mulai kita bermimpi jadi developer. Developer itu 3 ilmu: penjualan, perizinan, dan pembangunan. Kita tinggal bangunan, ya kan? Akhirnya kita nyari kontraktor. Tapi nggak berhenti sampai situ, kita harus nyari. Akhirnya kita bikin proposal. 2014 itu saya udah mulai hunting nyari investor. Nggak ketemu, ditolak. Bikin proposal ditolak lagi, bikin proposal tolak lagi, berpuluh-puluh kali ditolak. Tapi akhirnya singkat cerita 2015 pertengahan, alhamdulillah ada investor pertama yang percaya sama kita. Dan yang dikucurkan waktu itu 1,35 miliar adalah investasi pertama ke perusahaan kita. Alhamdulillah jalan proyek pertama. Begitu bangga kan? Wah, ini proyek pertama. Waktu itu bertepatan dengan saya lulus kuliah. Yang mana skripsi saya pun tentang optimasi laba perumahan gitu ya, menggunakan integral gitu lah skripsinya. Jadi wah itu happy banget, merasa hebat gitu ya. Wih, udah punya proyek sendiri nih. Dulu cuma jualan punya orang lain, sekarang punya sendiri. Alhamdulillah. Itu begitu bangga, begitu senang, begitu bahagia. Jalan proyek pertama 2015 dan 2016. Qadarullah, ternyata kontraktor yang kita percayai, yang kita awalnya rencananya pakai kontraktor biar apa? Kita mengurangi risiko karena saya nggak ngerti konstruksi. Ternyata disitulah malah rugi. Saya ditipu kontraktor dan mengalami kerugian lebih dari 500 juta rupiah. Bayang dong, proyek pertama rugi 500 juta. Wah, stres banget. Waktu itu investor, ada beberapa investor gitu ya, kita dievaluasi, saya presentasi sama investor juga. Kamu tuh gimana? Waduh, marah-marah investor. Akhirnya waktu itu kita putuskan, kita sampaikan bahwa yes, kerugian kami yang nanggung. Padahal konsepnya bagi hasil. Namanya bagi hasil harusnya ada bagi rugi. Nah, bagi hasil harus ada bagi rugi. Tapi karena kita menganggap ya wes ini kesalahan kita memilih kontraktornya, walaupun sebenarnya kita ditipu gitu ya. Akhirnya kita bilang ke investor, ya udah rugi kita yang. Jadi in the end investor masih untung di akhir, yang rugi kita. Kebayang, proyek pertama rugi 500 juta. Ya, wah itu luar biasa.
depresi, ngedrop dan sebagainya. Cuman begitu maha baik Allah, itulah caranya membantu kita sehingga dengan waktu yang singkat tiba-tiba saya ngerti konstruksi, tiba-tiba saya punya banyak tukang gitu ya, tiba-tiba saya punya banyak supplier. Nah, itu cara belajar yang instan, tapi begitu mahal nilai sekolahnya. Itu kita belajar lagi, evaluasi lagi, improve lagi, itu bertumbuh, buka proyek satu lagi, wah sempat ketipu lagi, sempat masalah DP-nya hilang. Total kalau dihitung kerugian saya sudah lebih dari 1 miliar rupiah. Bayang dong, begitu capek bisnis, rugi lebih dari 1 miliar. Jatuh bangun, nabrak sana, nabrak sini, nggak ngerti ilmunya, salah lagi, keuangan berantakan, salah lagi, dan sebagainya. Nah, perjalanan panjang saya ini, padahal saya ikut pelatihan terus. Saya kalau punya uang, daripada uang buat beli macam-macam, saya mesti ikut pelatihan. Mungkin sudah ratusan juta kali ikut pelatihan. Ngambil LP, ngambil certified property, ngambil guru-guru properti, kita samperin semua gitu ya. Wah, dari yang di Jogja, yang di Jakarta, yang di mana, kita samperin ilmu-ilmunya. Punya uang belajar. Jadi udah habis uang belajar, habis uang ketipu gitu ya. Dan capeknya kerja dari pagi sampai pagi luar biasa. Waktu belum menikah, udah tinggal di kantor dari pagi begitu sebenarnya untuk kita bekerja. Alhamdulillah perjalanan tak terasa sekarang tahun 2020 kita sudah ada 20 perumahan. Karena itu kita berpikir bahwa inilah saatnya kita untuk bisa berbagi ke yang lain. Dan semua pengalaman itu saya kemas dalam satu konsep, dalam satu keilmuan, dalam satu kurikulum, yang mana dengan program ini saya berharap bisa mencetak sebanyak mungkin entrepreneur, bisa mencetak sebanyak mungkin pengusaha, bisa mencetak sebanyak mungkin anak muda yang hebat, yang menebarkan banyak kebaikan. Karena itu program ini kita munculkan Mitra Mugi Institute Executive Program. Di program ini teman-teman akan belajar bagaimana mengembangkan diri dari zero, dari nol menuju hero, menuju yang luar biasa, extraordinary hebat. Syaratnya nggak ada apapun, mau sekolah tinggi, mau lulusan S3, S2, S1, SMA, SMK, MTS, bahkan nggak sekolah pun boleh ikut. Namun syaratnya harus fokus 100%. Karena kami percaya bahwa menjadi hebat, menjadi sukses itu hak semua orang. Siapapun, yang kuliah nggak kuliah, yang anaknya orang kaya, yang anaknya orang nggak mampu, yang pinter nggak pinter, semuanya berhak untuk berhasil kalau tahu caranya. Pengalaman panjang saya tadi saya kemas dalam satu keilmuan, dalam satu kurikulum metodologi yang mana insya Allah semoga bisa mempercepat pembelajaran teman-teman yang ikut program. Dan program ini akan dimulai dari ilmu basic yang paling dasar, yaitu menjadi seorang sales, seperti yang saya lakukan. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW umur 25 tahun menikahi Siti Khadijah dengan mas kawin mahar yang begitu luar biasa, sekian ratus ekor unta, 2 bukit ekor unta berderet panjang, yang mana itu unta merah yang harganya sangat mahal. Artinya ketika mas kawinnya besar, waktu itu Rasulullah sangat kaya. Dari mana? Dari berdagang. Maka dagang itu adalah ilmu mendasar. Kalau Anda pengen bisnis, kalau Anda mau jadi pengusaha, harus jago jualan. Nggak ngerti jualan, mau jadi pengusaha, sudahlah nggak mungkin jalan. Karena itu menjadi pengusaha hebat dimulai dari ilmu jualan. Namun ilmu jualan aja nggak cukup. Karena itu kita bikin program. Teman-teman semua yang sudah melihat video ini, maka pastikan setelah ini teman-teman harus yakin 100% lanjut atau tidak. Oke? Jika tidak ya udah nggak usah lanjut gitu. Jika lanjut nanti ada seleksinya. Setelah ada seleksi nanti beberapa seleksi yang akhirnya teman-teman akan keterima menjadi probation. Kemudian akan lolos menjadi sales. Setelah salesnya lolos nanti ada ujian sertifikasi, teman-teman bisa mendapatkan certified home buyers consultant, menjadi seorang konsultan properti. Kemudian setelah itu lolos, teman-teman akan naik level lagi menjadi sales leader atau project leader dengan sertifikasi residential selling management. Kemudian teman-teman akan naik level lagi menjadi project manager dengan sertifikasi certified residential project management. Kemudian setelah itu teman-teman bisa naik di developer dengan tentunya sertifikasi certified residential development. Teman-teman akan mencari lahan sendiri dan kita modalin. Kita kasih modal, teman-teman tinggal cari lahan, punya proyek.
paling punya 1 atau 2 proyek paling banyak. Kalau punya proyeknya banyak, harus punya PT, harus punya identitas, harus punya entitas, legalitas ya. Sistemnya. Nah itu teman-teman akan kita bantu bahkan sampai memiliki perusahaan PT sendiri, yang mana teman-teman akan menjadi owner di perusahaan itu, yang menjadi satu kesatuan keluarga besar. Indah kan? Ujungnya begitu seru, begitu membanggakan. But prosesnya akan begitu menantang. Perjalanannya akan begitu menantang. Ini teman-teman akan dikasih ujian, tantangannya akan banyak. Jadi bagi Anda yang memang suka malas-malesan, jadi pengusaha karena nggak mau ribet, mau jadi pengusaha karena nggak mau diamari atasan, mau jadi pengusaha karena pengen jadi bos, mau jadi pengusaha karena nggak mau kerja dalam tekanan, Anda salah program. Program ini akan penuh tekanan, akan penuh push, akan penuh pecutan, penuh pembelajaran, akan penuh pengembangan diri. Yang mana saya nggak bilang programnya mudah, tapi saya bilang siapapun yang ikut program ini dan fighting, berjuang sungguh-sungguh bersama kita, insya Allah pertumbuhan menanti kita. Insya Allah karir path akan kita bangun, akan kita support sebagai rupa sehingga dari mulai kurikulum, keilmuan, supporting. Kita ada kontraktor, ada agensi marketing, ada arsitektur, ada fintech juga, ada berbagai macam program yang mana teman-teman akan difasilitasi support oleh grup kita. Akan orang baik, insya Allah kita berisi orang-orang baik, diisi orang-orang yang pengen kompeten, diisi orang-orang yang pengen menjadi hebat. Yang mana akhirnya teman-teman akan bahkan kita modalin untuk menjadi pengusaha. Programnya sangat keren, tapi sekali lagi ini sangat penuh tantangan. Bagi Anda yang males, yang nggak mau berjuang, yang nggak mau mengeluarkan potensi dirinya, silakan jangan dilanjutkan. Tapi bagi Anda yang yakin bahwa Anda adalah bagian dari orang sukses, bahwa Anda adalah orang terpilih yang bisa menjadi pribadi hebat yang menambahkan dampak kebaikan ke banyak orang, kalau Anda merasa inilah momen Anda bisa berhasil, maka mungkin program ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini. Selesai tonton video ini, silakan putuskan Anda akan join or no. Jika join, sampai jumpa kembali dengan saya di sesi seleksi selanjutnya, dan saya harap program ini bisa membantu sebanyak mungkin anak muda Indonesia yang ingin jadi hebat, yang ingin jadi orang luar biasa, yang ingin extraordinary mengeluarkan segala potensi dirinya, yang mana terus ingin menebarkan banyak kebaikan, manfaat ke banyak orang. Terima kasih. Saya Assalamualaikum